Baiklah, sebagaimana biasa kita berdoa dulu. Doa khusus akan baca Al-Quran bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazala. Allahumma azim raudati fi waj'alhu nuran fi basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Qad nara. Nggih. Di sini qadnya litahqiq. Biasanya qad itu kalau masuk pada fi'il mudhari' litaklil. Ini enggak litaklil tapi litahqiq. Sungguh teman-teman gitu loh. Teman-teman ngerti, weruh qad nara. Teman-teman weruh sapa ingsun Allah. Taqalluba wajhika ing bolak-balike wajahmu, wajah ira ya Muhammad, fis samai ing dalem arahe langit. Fis samai ing dalem arahe langit. Suatu ketika junjungan kita Nabi Agung jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah Al-Munawwarah. Dulu Rasulullah itu tinggal atau berdomisili di Makkah, gitu. Tapi di kemudian hari sudah berumah tangga, sudah punya istri, sampai istrinya meninggal juga, pamannya meninggal, mbahnya meninggal. Sampai di waktu itu dikenal dengan Amul Husni, nggih. Amul Husni, tahun sedih. Yang Nabi sangat sedih, duka gitu loh. Suka duka. Rasulullah itu punya suka duka, nggih. Ingat nggak kisah sang Rasul? Gimana kisahnya? Abdullah nama ayahnya, ibundanya, Talib kakeknya, Talib pamannya, Khadijah istri setia, 5 putri tercinta, semua bernasab mulia, Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil Absyaru tasdu wilayalil maulidi wa
wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi rahatil abyaru tasdu filayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi wa barikun nuri abdu mimma ani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi sallu ala nabi Muhammad. Jadi Rasulullah ketika di Makkah setelah Huzni kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah sampai 16 bulan, 17 bulan wakilah itu malak Jibril nggak turun-turun. Nggak ada wahyu di share gitu loh. Kalau bahasa sekarang share. Sampai jeung Nabi itu noleh ke langit gitu loh. Rindu berat. Rindu hatiku, rindu tak tertahan. Nah, sampai gitu. Pengen ketemu malak Jibril nih. Udah lama, sudah setahun lebih. 16 bulan, 17 bulan. Jibril nggak turun-turun. Noleh ke atas gitu loh. Allah udah bilang di sini qad nara taqalluba wajhika fis. Mat, sungguh saya tuh tahu kamu noleh ke langit itu. Pengen ketemu Jibril kan? Kamu rindu berat kan? Tahu saya gitu loh. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ceritanya nih, jeung Nabi tuh rindu pengen ada wahyu turun gitu loh. Pengen supaya kiblatnya dirubah kembali ke Mekah gitu loh. Udah setahun lebih sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ceritanya waktu jeung Nabi di Madinah itu sholatnya kiblatnya diperintah oleh Allah agar menghadap ke Masjidil Aqsa untuk ta'alufan liqulubil Yahud. Orang Yahudi di Madinah itu banyak, sangat fanatik dengan Masjidil Aqsa. Mereka kalau berdoa, kalau sholat, itu menghadap ke Masjidil. Rasulullah enggak langsung memaksa mereka supaya kiblatnya diputer ke Masjidil Haram, enggak. Ini atas perintah Allah, akhirnya jeung Nabi Muhammad disuruh sholat. Kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Sudah 1 tahun lebih di waktu itu sudah 16 bulan, wakilah 17 bulan. Malak Jibril nggak turun-turun rindu jeung Nabi. Kapan ini kita dikembalikan kiblatnya ke Masjidil Haram gitu. Noleh jeung Nabi. Tengok ke langit. Sebentar-bentar nengok lagi mana Jibril ini nggak nampak-nampak gitu. Ini qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jeung Nabi kepingin supaya kiblat ini dikembalikan seperti semula. Yaitu kalau sholat menghadap ke Masjidil Haram Ka'bah. Karena itu Ka'bah itu merupakan kiblatnya jeung Nabi Ibrahim. Mbah Ibrahim itu dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Sampai jeung Nabi Ibrahim disuruh bangun Ka'bah kembali. Setelah bangun Ka'bah, jeung Nabi Ibrahim juga sholat di situ, berdoa di situ, nggih mboten? Lah ini jeung Nabi Muhammad kepengin gitu loh. Udah rindu kepengin kembali kiblatnya ke Masjidil Haram, Ka'bah al-Musyarrah. Nolah jeung Nabi Ibrahim tengok ke langit itu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Paham?
Begitu jeng Nabi Muhammad ceritanya lagi sholat duhur ning bulan Rajab. Neng bisa fokus gak? Jeng Nabi lagi sholat duhur ning ceritanya. Sholat duhur bulan Rajab. 2 rakaat ning. Baru 2 rakaat Malak Jibril turun. Malak Jibril turun. Fala nuwalliyannaka kiblatan tardoha. Itu ada ayat berikutnya, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Lagi sholat duhur baru 2 rakaat. Ada wahyu turun, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Muhammad, palingkan wajahmu, arahkan lurus masjidil haram. Puter balik nih langsung. Nggak dibatalkan gitu loh sholatnya, langsung muter. Asalnya ke Masjidil Aqsa, terus belok ke Masjidil Haram. Ka'bah al-Musyarrafah. 2 rakaat berikutnya, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat Masjidil Haram. Rakaat pertama, rakaat kedua menghadap Masjidil Aqsa. Sehingga masjid itu dikenal dengan Masjidul Qiblataini. Masjid 2 kiblat. Kanjeng Nabi dikenal Imamul Qiblataini. Sudah pernah sampai ke sana? Pengen batan? Donga gitu loh. Ya Allah, Allahumma balighna ziyarata Makkah al-Mukarramah wa ziyaratal Madinah al-Munawwarah wa ziyarata Masjidil Qiblatain fi sihatin wa afiyatin wa lutfin wa yusrin bila ta'abin wala masyaqqatin wala fitnatin wa bulughul maram ya dzal jalali wal ikram ya sami'at du'a mujibat da'awat wa qadiyal hajat bisiril Fatihah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul fala nuwalliyannaka, mongko yakti bakal belokake utawa mindah temenanan sapa ingsun Allah ka ing sira kiblatan ing kiblat tardo kang ridho kang seneng sapa sira ya Muhammad ha ing kiblat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli mongko madhepa sira utawa nguwasakno sira ya Muhammad wajhaka ing wajah ira sira adepake fi salat syatral masjidil harami ing pancere Masjidil Haram, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Al-Ka'batu Al-Musyarrafah. Mbon maknanya? Begitu Kanjeng Nabi Muhammad sudah sangat rindu berat. Karena lama nggak ada wahyu turun, nggak ketemu Jibril. Di Madinah Al-Munawwarah, tempat daerah yang baru yang Nabi hijrah di situ. Nengok ke langit jeung Nabi. Mana Jibril, nggak turun-turun, nggak kasih wahyu gitu. Allah sampaikan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pas Kanjeng Nabi Muhammad sholat duhur, waktu itu bulan Rajab, baru 2 rakaat turun perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Muhammad, ayo madepno wajahmu, arahkan lurus Masjidil Haram. Puter langsung diarahkan ke Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ini ayat jadi menasah apa perintah menghadap ke Masjidil Aqsa dinasah dengan ayat ini, fawali wajhaka satral masjidil. Makanya ada nasah mansuh itu kamu pelajari dengan baik. Yang perintah pertama dihapus, diganti yang kedua. Ada yang dihapus tulisannya saja, hukumnya masih tetap. Nggih betul? Ada yang dihapus hukumnya tok, tapi tulisannya masih. Nah itu loh, kamu harus perlu memahami tentang an-nasikh wal mansuh. Ayat-ayat zina itu ada dulu. Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhum ma'al batata. Nggih mboten? Dulu sebelum dinasah. Kakek-kakek, nenek-nenek kalau zina, lo kakek-kakek lo ning. Nenek-nenek lo. Ya Allah, enggak kapok-kapoknya, zina juga. Ya kok enggak blenger itu loh itu, ya Allah. Terjadi nih, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu akhirnya ayat itu dinasah nih, diralat, dihapus gitu. Pakai ayat yang baru, yaitu apa? Azaniyatu wazani fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya Allah. Jadi ayat yang dulu dihapus, hanya tulisannya tok. Nah, namanya rasmnya tok. Hukumnya masih tetap berlanjut. Diganti azaniyatu. Azaniyatu cewek dulu. Biasanya yang godain cewek dulu. Dia postingan, tiktokan, itu namanya ingin digodain gitu loh. Ya Allah. Makanya hati-hati jadi cewek, jangan suka pamer aurat gitu loh. Orang suka pamer aurat itu ingin digodain. Makanya ayatnya azaniyatu dulu, enggak azani dulu. Cewek dulu yang mulai menggoda, membuat orang tergiur, membuat orang tertarik, membuat orang kepingin nyolek-nyolek lah, segala macam lah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma amin.
Jadi wanita penzina juga cowok yang zina itu menurut hukum Allah ketika ketangkap basah loh nggih. Ketangkap basah harus dijilid fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jal. Kalau zaman dulu diranjang, sekarang hukumnya dijilid, cambuk, sama-sama juga dicambuk. Ditelanjangi, ditanam di tanah separuh badan. Cambuk ning 100 cambukan. Keter, nggak peduli kena itunya, kena ininya, segala macam, nggak boleh ragu. Supaya kapok gitu loh. Nggak bikin maasi mungkarat yang berat, nggih mboten? Di sini nggak diberlakukan hukum itu, katanya nggak manusiawi, dianggap itu namanya nggak pri kemanusiaan. Astagfirullahaladzim. Namanya Allah dikomen itu. Hukum Quran, hukum Allah dikomen. Itu radikal, nggak pri kemanusiaan. Lah kalau istri orang ditolong itu apa pri kemanusiaan itu namanya? Anak orang diperkosa, apa itu kemanusiaan? Apa itu nggak lebih radikal? Namanya pri kehewanan itu namanya. Tahu hewan nggak? Seperti ayam itu lah, anjing, kambing, gebetan. Ibunya dikerjain sendiri, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kakaknya, adiknya juga nggak peduli. Dikerjain juga, namanya anjing, nggak punya akal, nggak kena hukum gitu loh, ya. Nah kita itu orang dikasih akal, nggak? Ya Allah, ini malah zina mau dilegalkan di kampus-kampus. Kalau ada pelecehan seks harus ditangkap, dihukum. Tapi kalau suka sama suka biarin. No problem, nggak apa-apa, sah gitu loh. Mendikbud sudah dibikinkan undang-undang gitu nih. Namanya permen, peraturan menteri. Iya. Kamu nggak dengar ya? Itu di kampus-kampus ceritanya sering terjadi kasus pelecehan seksual. Itu banyak yang jadi korban. Ini harus ditangani, dijerat dengan hukum. Tapi kalau suka sama suka, boleh-boleh aja, sah katanya. Astagfirullahaladzim. Apa itu enggak pri kehewanan? Anjing-anjing itu jadinya itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma amin. Hati-hati nggih. Jaga akhlak nggih. Jangan suka pamer aurat nggih. Meskipun kamu tutupi, tapi kamu tonjol-tonjolkan loh. Ya Allah. Apalagi kamu viralkan di TikTok, di YouTube, ya Allah, diunggah, ya Allah. Ampun ditiru-tiru nggih. Pokoknya akhlak Rasulullah harus dijaga, diamalkan. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul. Jadi tentang nasih mansuh harus dipahami nggih. Baik itu ayat maupun hadis. Jangan sembarang memahami ayat, memahami hadis. Karena di sana ada nasah mansuh.
Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul wa haitsu ma kuntum. Nah, ini khitab untuk umatnya. Kalau tadi fawali wajaka satrul Masjidil Haram, itu yang dikhitabi Rasulullah, yang didhawuhi Rasulullah. Untuk ini wa haitsu ma kuntum, semua umatnya. Kita ini termasuk umatnya Rasulullah, kena khitab ini juga. Wa haitsu ma kuntum lan ing dalem sekirane ana sapa sira kabeh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawallu mongko madhepna nguasakna sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahira kabeh fi sholati. Kalian wahai mukminin mukminat ketika salat nggih, ayo hadapkan wajah kalian syatrahu ing arahe Masjidil Haram. Syatrahu ing arahe Masjidil Haram. Demikian juga ning umatnya Rasulullah mukminin mukminat nggih ila yaumil kiamah. Mulai bulan tadi sholat Kanjeng Nabi Muhammad disuruh rubah kiblatnya nggih. Sampai sekarang sampai seterusnya. Kalau sholat harus menghadap ke Ka'bah. Ini perintah Allah. Bukan berarti nyembah Ka'bah. Bukan berarti nyembah Hajar Aswad. Kita nyembah Allah gitu loh. Sekarang nih banyak penista agama mengomentari Islam itu apa. Sama juga dengan Buddha Indo. Nyembah Ka'bah. Nyembah Hajar Aswad segala macam. Itu namanya nggak paham. Gagal paham itu namanya. Penista begitu dipiarin nih. Dipiara, nggak ditangkap, nggak diapain. Ulama yang menyampaikan kebenaran ditangkapi, dimusai. Penjara. Santrinya ditembaki. Astagfirullahaladzim. Itu namanya rezim zalim tuh. Fir'aun zaman akhir tuh namanya. Gebatan. Banyak penista agama sekarang ini di mana-mana di seluruh dunia, enggak di Indonesia tak. Ini perintah Allah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Kamu berada di mana aja, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Sulawesi, mau di Amerika, dimanapun, di lautan. Ketika sholat, arahkan wajah kamu, hadapkan ke Masjidil Haram, Ka'bah. Allah yang perintah. Bukan berarti nyembah Ka'bah, bukan berarti nyembah Hajar Aswad. Nyembah Allah. Itu perintahnya Allah. Paham betul? Jangan mudah dipengaruhi oleh penista agama sehingga kamu jadi ragu, jadi bimbang iman kamu. Na'udzubillahi min. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wa innal ladzina lan sak temene wong akeh utu kang diparingi diwenehi sapa alladzina alkitaba ing kitab. Dan Allah di sini menegaskan nih, sungguh pakai inna orang-orang yang dikasih kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara, nggih. Diangkat kepalanya, digoyang-goyang, putar-putar. Ya Allah, siap fokus, siap konsentrasi. Ya Allah. Serius, sungguh kata Allah. Orang-orang yang dikasih kitab, dalam hal ini al-Yahud, an-Nasara, umat-umat zaman dulu. La ya'lamuna iku yakti podo ngerti sapa alladzina utul kitab. Anahu ing sak temene madhep kiblat ketika salat, madhep Ka'bah maksudnya. Al-musyarrafah. Al-haqqu iku perkara kang hak.
Al haqqu iku perkara kang hak, kang bener, enggak hoak gitu loh. Kang tetep mirabihim hale saking pangerane aladina. Mirabihim hale saking pangerane aladina utul kitab. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa mallahu lan ora utawi Gusti Allah bighafilin iku lali amma saking perkara ya'malun kang padha nglakoni sapa alladzina utul kitab ing ma. Ya'maluna boleh, bitak juga boleh, yaitu tak maluna. Tak maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh wong akeh. Kalau ya maluna kang padha nglakoni sapa wong akeh atau alladzina utul kitab. Mohon maknanya ini Allah menegaskan nih, sungguh orang-orang yang dikasih kitab yaitu al-Yahud dan Nasara. Al-Yahud dikasih kitab apa? Taurat, gimana? An-Nasara dikasih kitab apa? Injil. Mereka itu sungguh ngerti gitu loh kata Allah, bahwa menghadap Ka'bah kiblat ketika sholat. Mereka tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil sudah ditegaskan gitu, ditetapkan al-haqqu mir rabbihim. Jadi mereka tahu persis betulnya Nabi Muhammad itu benar, menghadap kiblat Ka'bah itu benar, hak min rabbihim gitu loh. Cuma karena mereka sudah terlanjur hasud Nabi, hasud Islam, ya akhirnya begitu, mereka tetap membenci Islam, benci Nabi Muhammad. Akhirnya mereka berusaha semaksimal mungkin gimana supaya umat ini mengikuti jejak mereka. Sebagaimana firman Allah, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi'a millatahum. Sebetulnya mereka tahu nih, ngerti kalau Nabi Muhammad itu benar, hak. Ngerti kalau menghadap Ka'bah itu hak, benar mirabin. Tahu persis. Karena apa? Di dalam kitab mereka ditegaskan demikian juga. Baik di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Tapi Taurat Injil mereka sekarang udah dimodifikasi bahasa kamu, diedit, dirubah-rubah gitu loh, untuk menyesatkan umat. Ya Allah, na'udzubillahi min. Paham semuanya? Paham? Ilahuna tsumma qala huwallahu a'lamu bis shawab. Allahumma arhamna bersama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ja'alhu lana imam.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Ilahuna wa ila liqa ma'assalamah. Hadanallahu wa iyyakum lima fi salah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Atqiya. Asfiya. Assalamu alaik asfal asqiya. Assalamu alaik asfal asfiya. Assalamu alaik asfal asqiya. Assalamu alaik Rabbis sama. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Atqiya. Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Atqiya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim afdal salati ala sayyidina wa nabina Muhammadin ar-raufir rahim. Sallu ala nabi Muhammad. Alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik Hakim bilang ridha. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim afdhalas salati ala sayyidina wa nabina Muhammadinir raufir rahim. Sallu 'alan nabi Muhammad. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik Ahmad ya habibi. Assalamu alaik Taha ya tabibi. Assalamu alaik Aim bilang kita. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Asqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Asqiya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.